lanjut di materi himpunan kuasa, materi himpunan. Sekarang kita masuk ke istilah selanjutnya, lanjutin video sebelumnya ya, himpunan kuasa atau power set. Jadi power set ini adalah himpunan. Jadi power set ini himpunan yang elemennya atau anggota-anggotanya itu adalah semua himpunan. Jadi power set dari A gitu ya, adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk yang improper tadi, yang himpunan kosong dan yang himpunan A itu sendiri. Nah, power set ini dinotasikan dengan P dalam kurung A atau 2 pangkat A. Ya. Terus contoh, jika kardinal dari A itu sebanyak M, makanya dia disimbolin kayak gini. Jika kardinal dari A itu sebanyak M, maka kardinal dari himpunan kuasanya itu adalah 2 pangkat M. Oke. Misal, kita punya A-nya 1 dan 2 elemennya. Maka PA atau power set dari A itu isinya yang pertama adalah improper dulu, supaya ingat, himpunan kosong dan dirinya sendiri 1, 2. Kemudian apalagi yang memungkinkan yang jadi subsetnya, bisa 1 sendiri atau 2 sendiri gitu. Jadi power set dari A itu adalah himpunan yang isinya himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 1, 2. Di mana himpunan kosong ini adalah subset dari A, terus himpunan 1 adalah subset dari A, himpunan 2 adalah subset dari A, himpunan 1,2, himpunan yang isinya 1,2 subset dari A. Ini improper, yang ini proper. Semua himpunan bagian yang mungkin itu dimasukkan dalam satu himpunan, itulah power set dari A. Nah, di sini berapa kardinalnya? Kalau kardinal A itu adalah 2, ini kan ada 1 dan 2, maka kardinal dari power setnya adalah 2 pangkat 2, yaitu 4. Ini 1, 2, 3, 4 gitu. Ya, ini himpunan kuasa dari himpunan kosong ya, itulah contoh lagi itu. Oke, contoh lain, kita punya A, kardinalnya ini kardinal dari A berapa? Ada himpunan kosong, himpunan A, dan B. Jadi kardinalnya 3. Berarti kardinal dari power set A itu pasti 2 pangkat 3, yaitu berapa jadinya? 8 ya. Nah, 8 ini apa aja isinya? Jadi kita tulis ini dulu supaya kita tahu, supaya jangan sampai ada yang kelolosan. Jadi di sini udah ada, cuman kita tulis lagi pelan-pelan. Jadi yang mungkin subsetnya itu adalah mulai dari yang proper dan improper dulu. Jadi dari yang improper dulu, mulai dari himpunan kosong dan dirinya sendiri. Dirinya sendiri berarti kan sama persen ya, himpunan kosong, himpunan A, dan B. Jadi elemennya dia tuh ada 3, himpunan kosong, himpunan A, dan B gitu ya. Maka kemungkinan himpunan bagiannya adalah sendiri dulu, himpunan isinya himpunan kosong, himpunan isinya himpunan A gitu ya, himpunan yang isinya B gitu ya. Ini udah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan kosong dengan himpunan A. Kemudian himpunan kosong dengan himpunan dengan B ya. Kemudian himpunan A dengan B. Apalagi yang belum? Udah ya, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, mereka semua dibuat dalam bentuk satu kurung, satu himpunan gitu, maka itulah jadi power set. Jadi power set dari A adalah himpunan kosong, himpunan yang isinya himpunan kosong, dan seterusnya. Semua ini ditulis dipisahkan dengan koma. Dan banyaknya pasti 2 pangkat kardinal A alias 2 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, operasi terhadap himpunan ya. Jadi ada beberapa operasi terhadap himpunan. Yang pertama itu adalah irisan atau intersection. Notasinya adalah A irisan B itu adalah himpunan X, di mana X-nya itu anggotanya A dan anggotanya B. Jadi dia harus anggota A dan juga anggota B, dan itu berarti harus dua-duanya. Jadi yang anggota A dan anggota B adalah yang di arsir ini. Ini adalah A irisan B. Contoh, A adalah 2, 4, 6, 8, 10, B adalah 4, 10, 14, 18. Yang sama adalah si 4 dan
berarti 10. Jadi A irisan B itu adalah 4 dan 10. Tuh. Nah, contoh lagi, kalau A-nya 2359, B-nya min 29, ada yang sama nggak? Nggak ada. Maka irisannya adalah himpunan kosong, alias mereka saling lepas. Di sini A, sini B. Maka A disjoin B atau saling lepas B. Di sini 3, 5, 9, di sini min 2, di sini 6. Saling lepas, nggak ada yang sama. Oke. Yang kedua, kalau tadi yang pertama intersection atau irisan, yang kedua adalah gabungan atau union. Notasinya gabungan, ya. Gabungan. Jadi kalau ini irisan huruf N, gampang inget dan nggak keliru simbol. Jadi X himpunan A gabungan B itu adalah himpunan X, di mana X-nya anggota A atau X anggota B. Jadi atau ini boleh A aja, boleh B aja, atau dua-duanya. Jadi boleh A aja di sini, boleh B aja di sini, atau dua-duanya di sini. Jadi semua ini adalah A gabungan B. Gitu. Gabung. Misal A itu adalah 258, B itu 752. Irisannya kan ada 5 ya. Digabungin maka 2, 5, 7, 8, 22. Ini adalah A gabung B. Kemudian kalau A gabung gabung himpunan kosong akan jadi dirinya sendiri. Itu contoh ya. Kemudian istilah ketiga atau operasi yang ketiga adalah komplement ya. Jadi komplement itu notasinya A boleh A gini, cuman kadang ada beberapa buku pakainya A komplement kayak gini. Gitu. Jadi boleh pakai ini atau ini A komplement. Itu adalah X yang anggota semesta tapi yang bukan A. Jadi kalau ini A, maka ini adalah A komplementnya atau A komplement gitu ya. Oke. Misalnya kita punya semestanya 1 sampai 9, A-nya 1379, berarti sisanya A komplement adalah 2468 gitu dan seterusnya ya. Ya, ini ada contoh lagi. Ya, contoh aja nih. Nanti bisa dibaca pelan-pelan ya. Ya, oke. Contoh. Kita lanjut aja supaya videonya nggak kepanjangan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat grup kalau tentang contoh tadi ya. Kemudian istilah yang keempat itu adalah selisih atau difference. Selisih atau difference itu notasinya A minus B kayak gini. Jadi dia adalah semua himpunan X yang dia X-nya itu adalah elemen A, anggota A, dan X bukan elemen B gitu. Ya. Jadi A min B itu adalah dia anggota A tapi bukan anggota B, jadi nggak boleh ada anggota B. Atau A diiris dengan B komplement. B komplement kan tadi yang ini ya. Mana? Nah, B komplement kan B komplement itu yang ini ya. Ini B komplement yang selain B kan ya. Nah, ini adalah B komplement. A-nya yang mana? A-nya yang ini. Maka A iris B komplement adalah yang ini. Gitu. Jadinya A dikurangin B atau difference selisih itu adalah A diiris dengan B komplement gitu. Yaitu daerahnya yang diarsir ini. Contoh, A itu adalah 1 sampai 10, B-nya 2, 4, 6, 8, 10, berarti dibuang jangan A selisih B itu adalah membuang yang bukan B. Jadi kalau dibuat dalam diagram Venn berarti apa? Ini A, ini B, 1 sampai 10 mereka malah A subset B. Ternyata jadi B subset A. Jadi sini ada B. Ya, gitu kan? 2, 4, 6, 8, 10. Sisanya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Jadi kalau A dikurangin B itu adalah yang sisanya yang ini aja. 1, 3, 5, 7, 9. Kalau B dikurang A itu adalah himpunan kosong karena kalau ini dikurangin dengan semua yang ada di A ya habis dia. Ini hilang semua, habis. Anggotanya nggak ada. Nah, misalnya 135 dikurangi 123. Yang sama apa? Yang sama
udah ngurangin 1/3 udah dikurangin, berarti sisanya adalah 5, gitu adalah sisanya A. Tapi 1, 2, 3 dikurangin 1/35 berarti 1, 2, 3 ini ngurangin 1/3 aja kan, jadi sisanya adalah 2 gitu. Kemudian kalau tadi selisih, sekarang ada selisih atau difference, sekarang ada systematic difference atau beda stangkup. Ya, beda stangkup itu adalah A gabung B dikurangin irisannya. Jadi ini kan A gabung B ya semua. A gabung B, bentar saya ganti merah aja biar kelihatan beda. Nah, A gabung B dikurangin irisan. Jadi daerahnya selain yang ini. Jadi ini oke, ini bukan. Ya. Contoh 2, 4, 6, terus B-nya 2, 3, 5. Kalau kita buatin di sini A, sini B, di sini kalau A-nya 2, 4, 6, terus di sini 2, 3, 5, maka A beda stangkup B adalah hanya yang ini, hanya yang ini. Jadi hanya 3, 4, 5, 6. Ini adalah A beda stangkup B. Gitu ya, nih. Oke. Nah, kemudian lanjut ada hukum-hukum himpunan yang biasa disebut juga sebagai sifat-sifat atau properties dari himpunan. Disebut juga kadang hukum aljabar himpunan ya. Hukum aljabarnya himpunan. Kita lihat. Yang pertama itu ada hukum identitas. Hukum identitas itu kita lihat kalau A digabung dengan yang kosong itu adalah A. Oke. Kalau A diiris dengan semesta itu adalah A. Oke, pelan-pelan dibayangkan, bisa pakai bantuan diagram Venn kalau kesusahan. A digabung dengan himpunan kosong nggak ada kan, jadi tetap A. A diiris dengan semesta, irisannya ya A gitu. Itu identitas, jadi dia menjaga identitasnya. Kemudian hukum nol atau dominasi, kalah dia, didominasi oleh himpunan kosong dan semesta. Jadi kalau ada A diiris dengan himpunan kosong, maka himpunan kosong. Karena irisan tuh ngambil yang kecilannya. Kemudian A gabung dengan semesta, ya jadi semesta digabung. Kemudian ada hukum komplement. A digabung dengan komplemennya kan tadi ini A, terus ini komplemennya semua yang di luar. Kalau semesta. Kemudian A iris komplement nggak ketemu kan karena A di dalam komplement di luar, maka himpunan kosong irisannya. Itu namanya hukum komplement. Kemudian hukum idempoten. Idempoten itu kalau digabungin dengan dirinya atau diiris dengan dirinya adalah dirinya sendiri. Itu idem. Sama. Kemudian hukum involusi. Komplement dari komplemennya A. A komplement dikomplemenin maka balik ke A gitu. Kemudian hukum adsorpsi, penyerapan. Jadi kalau kita punya A irisan B, kemudian digabung dengan A, maka akan jadi A. Ada A, B, A irisan B kan yang ini. Digabung dengan A, maka akan jadi A gitu. Ya sebenarnya yang lain ini bisa kalian pakai bantuan diagram Venn untuk mengertinya ya. Kemudian ada A gabung B, berarti A gabung B kan semua ya, diiris dengan A, irisannya dengan A berarti yang ini, jadilah dirinya sendiri A gitu. Itu hukum adsorb, diserap. Kemudian hukum komutatif, A gabung B itu sama dengan B gabung A, begitu juga irisannya. Hukum asosiatif itu kalau tandanya sama-sama union atau intersection, boleh kerjain yang mana-mana duluan, misalnya A gabung B gabung C, boleh B gabung C dulu baru gabung A, atau A gabung B dulu baru gabung C. Ya, gitu juga kalau irisan. Kemudian yang ke-9 ada hukum distributif. Ini yang kali masuk ya. Jadi kalau kita punya, ini sebenarnya menulis enaknya A gabung biar nggak kepotong maksudnya. Ini adalah A gabung B kayak kali masuk gitu. A gabung B, kemudian tandanya iris, diiris dengan A gabung C. A gabung C gitu. Begitu juga kalau ininya iris, ininya gabung, sama aja. Oke.
Kemudian hukum De Morgan. Hukum De Morgan itu yang kita komplemenin satu-satu. Misalnya, jadi A irisan B komplement itu sama kayak kalian komplemenin masing-masing dulu baru digabungin. Jadi A irisan B dikomplemenin sama dengan A komplement kan A komplement, irisan komplement kan gabungan, B komplement kan B komplement gitu. Jadi boleh diiris dulu baru dikomplemenin atau dikomplemenin masing-masing dulu baru digabung. Begitu juga sebaliknya. Kemudian hukum 01 ini adalah komplement dari masing-masing adalah yang lain. Komplement dari himpunan kosong adalah semesta, komplement dari semesta adalah himpunan kosong. Oke. Kemudian ada himpunan berhingga dan tak berhingga. Ini kalian nontonnya bisa pelan-pelan di pause terus di ngertiin satu-satu dulu ya. Jangan, ini kan supaya durasi videonya nggak panjang jadi kita agak cepet-cepet. Cuman kalau nontonnya silahkan dipelan-pelanin, di pause gitu. Oke, himpunan berhingga dan tak berhingga. Jadi kalau himpunan yang banyak anggotanya tuh berhingga, itu notasinya bisa ditulis kayak gini. Jadi berhingga ada endingnya. Kemudian kalau yang tak berhingga maka titik-titik. Oke. Nah, kemudian ada prinsip inklusi eksklusi. Ini kardinal dari gabungan prinsip yang memanfaatkan gabungan irisan beda stangkup gitu ya. Jadi untuk dua himpunan A dan B kardinal ya. Kardinal ini berarti banyak anggota. Banyak anggota A dan B, A gabung B itu adalah banyaknya A ditambah banyaknya B dikurangin irisannya. Kenapa gitu? Kalau kita punya gini kan A, B. Nah, maka gabungannya banyaknya itu adalah banyak semua kan. Berarti mau hitung berapa banyaknya titik-titik misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Maka banyaknya A kan 4. Padahal harusnya ini berapa? 2, 4, 6, 7 ya. 7. Banyaknya A 4, banyaknya B tambahin 5. Ini kan 9. Nah, maka harus dikurangin irisannya 2. Kenapa? Karena tadi waktu hitung A, ini kita hitung, waktu hitung B, kita hitung lagi deh, jadi double, makanya harus dikurangin sekali gitu. Kemudian kalau beda stangkup itu kan hanya yang ini dan yang ini tanpa irisan kan, maka harus dikurangin 2 kali irisannya. Waktu ngitung A kan dia ikut dibuang, kurangin 1. Waktu hitung B dia ikut juga dikurangin 2. Jadi harus A tambah B kurangin 2 irisan gitu. Ya. Oke, contoh. Berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 100 yang bisa habis dibagi 3 atau dibagi 5? Ya, jadi yang ditanya adalah jadi kita harus definisikan dulu. Jadi ada bilangan bulat 1 sampai 100, ada yang habis dibagi 3 itu adalah A. Kemudian ada yang habis dibagi 5 itu adalah B. Yang ditanya atau berarti yang ditanya adalah gabungannya gitu. Ya. Kalau yang habis dibagi 3 dan 5 berarti itu adalah irisannya dapatnya dari KPK. Jadi KPK 3 dan 5 apapun angka yang habis dibagi 3 dan 5 kan. Jadi kalau dari 1 sampai 100 itu kan ada yang habis dibagi 3 dan 5. Jadi harus dibagi dua-duanya. Itu kan 15. Terus berapa? Dan seterusnya gitu ya. Yang habis dibagi 3 dan 5. Oke. Kemudian kita cari berapa kardinalnya dulu karena kita mau cari kan ditanya berapa banyak. Kalau tanya berapa banyak berarti kan harus kardinal. Nih kardinal. Berarti kita cari dulu kardinalnya A yang habis dibagi 3. Berarti kan yang habis dibagi 3 kita bagi aja 100 dibagi 3 itu 33, sekian kan. Nah, kita bulatkan ke bawah. Ini pakai bulatkan ke bawah jadilah dia 33. Apa aja angkanya nih sebenarnya? A itu kan himpunannya yang habis dibagi 3 ya. Ada 3, 6, 9. Ini sebenarnya kalau di list semua sampai 99 ini kardinal A itu pasti banyaknya ada 33 gitu. Kemudian
Yang B 100 bagi 5 pas 20 kan. Nah, apa aja yang B ini isi himpunannya? Yang bagi 5, 5, 10, 15 sampai 100. Ini pasti kardinal B-nya adalah 20 buah, dua elemen yang habis dibagi 5. Kemudian dibagi 3 dan 5, berarti harus dibagi 15. Ini hasilnya 6 gitu. Sehingga yang habis dibagi 3 atau 5 itu adalah tambahin dikurangin irisan. Nah, tadi itu kan kalau 2 ya. Gimana kalau 3? Kalau 3 berarti sendiri-sendiri dulu kan, tadi kalau 2 gimana? A gabung B itu sama dengan kardinal A kardinal B dikurangin kardinal A iris B. Nah, berarti kalau 3 A B C dikurangin irisnya AB AC BC baru ditambahin iris tiga-tiganya. Ini sama konsepnya kayak diagram Venn yang tadi kita gambarin, dia kehitung 3 kali, makanya harus dikurangin gitu. Nah, nanti endingnya ini perlu ditambahin kan kalau ABC itu ini ya. Nah, ini dia nih. Itu si yang ini. Oke. Tapi kalau nanti dia ternyata A ini kan baru 3, kalau banyak berarti ya udah berlaku persamaan kayak gini gitu. Kalau 4 berarti 1 2 3 4. Terus irisan yang 3, irisan yang kalau 4 irisan yang 2, irisan yang 3 baru irisan yang 4 dan seterusnya gitu ya. Ini adalah contoh pembuktian kesamaan himpunan. Pembuktian kesamaan himpunan. Pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Oh, yang ini pakai diagram Venn. Jadi kalau kita punya A, B, C itu himpunan, kita mau buktiin apakah ini yang tadi ya, hukum apa nih? Hukum distributif ya. Kalau A irisan B gabung C itu sama kayak kali masuk. A irisan B digabung dengan A irisan C gitu. Nah, sama nggak? Sekarang buatin diagram Venn. Diagram Venn B gabung B iris C yang mana? B iris C itu adalah ini C ya. B gabung C itu adalah mereka semua. Kemudian diiris dengan A, maka hasilnya hanya yang ini gitu ya. Sebenarnya ini boleh pelan-pelan sedikit-sedikit. Misalnya kita mau buat yang pertama yang ruas kiri. Jadi A diiris B gabung C. Yang pertama kita cari dulu B gabung C. B gabung C itu berarti kan yang mana? B gabung C ini A, ini B, ini C. Berarti B gabung C adalah yang ini kan ya. Nah, kemudian baru yang kedua kalian buat A diiris dengan B gabung C. A diiris dengan ini. Maka kalau kita punya ini B gabung C kita iris dengan A, maka irisannya hanyalah yang ini aja gitu ya, makanya yang ini gitu. Ini adalah ruas kiri. Terus habis itu kalian buat lagi ruas kanan. Ruas kanannya berarti cari dulu yang satu A irisan B, terus yang dua cari A irisan C, baru kemudian yang ketiga kalian cari A irisan B digabung dengan A irisan C gitu. Nah, terus kalian cek sama nggak gambarnya ini dengan yang ini gitu. Kalau udah sama berarti terbukti. Jadi terbukti kedua arsirannya sama, maka terbukti bahwa ini sama dengan yang ini. Itu cara membuktikan menggunakan diagram Venn. Kemudian kalau pakai aljabar himpunan ini yang tadi hukum-hukum itu, hukum-hukum himpunan. Kita mau membuktikan A irisan B digabung A irisan B komplement tuh hasilnya adalah A. Maka kita cara pertama kita pakai disederhanakan. Ini kan ini kan tandanya sama ya, sama-sama irisan. Berarti kan bisa dikeluarkan. Ini kan sama-sama A irisan. Jadi keluar dia A irisan, ini sisanya B gabung B komplement. B gabung B komplement. Nah, ini sebenarnya adalah hukum distributif kali masuk kan. Kemudian B kalau digabungin sama komplementnya akan jadi semesta kan. Nah, sehingga
A irisan semesta. Ini adalah hukum komplement. Ya, kemudian A kalau diiris dengan semesta adalah A. Ini namanya hukum identitas gitu. Jadi bisa pakai diagram Venn, bisa pakai aljabar himpunan, atau kecuali kalau soalnya memang diminta harus pakai yang ini, harus pakai yang ini caranya gitu. Contoh kedua, nah ya ini contoh lagi, nanti bisa dilihat, saya share slide-nya nanti. Ini ada contoh lagi, udah ada jawabannya. Nah ini juga udah ada, bisa dicoba pelan-pelan nanti. Lihat PDF yang saya share, dicoba satu-satu. Kalau ada pertanyaan bisa ditanya di grup ya. Oke, semangat. Assalamualaikum.